Halo semua, di video ini kami akan mempresentasikan tentang sejarah kontemporer dunia. Sebelum itu, kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu Adinda Rahma, Zahra Nisa, Puji Asri, dan saya sendiri Mayang Gadis. Tokoh-tokoh penggagas dihapusnya politik apartheid. Yang pertama yaitu ada Nelson Mandela. Salah satu upaya yang ditempuh Nelson Mandela untuk menghapuskan apartheid di Afrika Selatan adalah dengan bergabung bersama Kongres Nasional Afrika atau African National Congress atau yang disebut dengan ANC. ANC adalah partai politik yang didirikan pada tahun 1912 untuk melindungi hak-hak kaum kulit hitam. Yang kedua yaitu ada Desmond Tutu. Desmond Tutu berkhotbah menentang tirani minoritas kulit putih dan bahkan setelah berakhir dia tidak pernah goyah dalam perjuangannya untuk Afrika Selatan yang lebih adil. Meminta elit politik kulit hitam untuk bertanggung jawab dengan penuh semangat seperti halnya orang Afrika kulit putih. Selanjutnya yaitu ada Frederick William de Klerk. Latar belakang penghapusan undang-undang yang berhubungan dengan politik apartheid oleh Frederick William de Klerk adalah kondisi ekonomi Afrika Selatan yang memburuk akibat embargo ekonomi. Embargo ekonomi itu diterapkan oleh Amerika Serikat, negara-negara pemersemakmuran Inggris, dan masyarakat ekonomi Eropa. Selanjutnya yaitu ada Chris Hani. Chris Hani adalah penantang keras dari pemerintahan apartheid. Alasan Uni Soviet yang berideologikan komunisme tidak dapat bertahan hingga abad ke-20 dikarenakan korupsi di kalangan partai komunis dan pemerintahan. Presiden Mikhail Gorbachev dan Boris Yeltsin gagal melakukan perbaikan sistem pemerintahan komunis di Uni Soviet, dan sistem komunis sentralistik yang diterapkan menyebabkan susahnya pemerataan kesejahteraan dan perkembangan ekonomi daerah. Dampak keruntuhan Uni Soviet. Yang pertama ada munculnya 15 negara baru di kawasan Eropa Timur. Yang kedua ada menimbulkan krisis ekonomi di kawasan Eropa Timur. Yang ketiga ada berakhirnya perang dingin antara blok barat dan blok timur. Dan yang terakhir ada menandai kehancuran sistem komunisme di dunia. Cukup sekian. Selanjutnya, bagaimana kronologi pecahnya negara Jerman yang menjadi Jerman Barat dan Jerman Timur? Pecahnya Jerman diawali oleh kekalahan Jerman pada Perang Dunia Kedua. Kekalahan Jerman dalam Perang Dunia Kedua mengakibatkan negara ini terbelah menjadi 2 negara, yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur. Pembagian wilayah Jerman diatur dalam Perjanjian Potsdam pada 2 Agustus 1945. Dalam Perjanjian Potsdam, Jerman Timur berada di bawah kekuasaan Uni Soviet, sedangkan Jerman Barat di bawah kekuasaan Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis. Pembatasan wilayah antara Jerman Barat dan Jerman Timur dilakukan dengan membangun tembok Berlin yang dibangun pada tahun 1961. Nah, demikian alasan pecahnya Jerman karena kekalahannya dalam Perang Dunia Kedua. Latar belakang perpecahan Yugoslavia. Saat Joseph Broz Tito berhenti memerintah karena telah meninggal, konflik mulai bermunculan. Setiap etnik menginginkan kekuasaan sendiri dengan cara ingin membebaskan diri dari Yugoslavia dan berdiri sebagai negara merdeka. Perpecahan pun tidak dapat terelakkan, di mana pembantaian mulai dilakukan terutama oleh Serbia yang memiliki dominasi kekuasaan dibanding bangsa lainnya, dan hal ini menjadi penyebab konflik sara yang bersejarah. Serbia selalu menyerang bangsa yang ingin merdeka dan konflik pun terjadi di Yugoslavia. Kondisi di negara tersebut sangat memprihatinkan karena pembantaian dilakukan Serbia telah menghilangkan banyak nyawa dan termasuk contoh konflik antara agama karena telah menyerang bangsa lain yang memiliki agama berbeda. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab munculnya berbagai konflik di Yugoslavia. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama pengaruh politik di Uni Soviet, yang kedua perbedaan agama dan bahasa, yang ketiga penentangan Serbia terhadap keinginan bangsa lain. Keterlibatan Amerika Serikat dalam Perang Vietnam dimulai sejak awal, yakni pada tahun 1955 ketika Presiden Dwight D. Eisenhower menjanjikan dukungan kepada Vietnam Selatan. Bentuk keterlibatan Amerika Serikat dalam Perang Vietnam mulai dari bantuan persenjataan, pasukan, pelatihan militer, hingga bantuan ekonomi. Lalu,
Dampak dari Perang Vietnam terhadap kondisi politik dan perkembangan pengaruh komunis di kawasan Asia Tenggara adalah menguatnya komunisme di kawasan Asia Tenggara dan memicu perang saudara. Lalu, bagaimana peran bangsa Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia? Peran Indonesia diantaranya yang pertama yaitu Indonesia mengirimkan pasukan Garuda. Yang kedua, Indonesia menjadi anggota Dewan HAM. Yang ketiga, informal meeting atau JIM pertama. Yang keempat, mengirimkan Tentara Nasional Indonesia. Kontribusi untuk bangsa dan negara dalam menciptakan perdamaian di internal bangsa agar tidak mudah diprovokasi. Yang pertama ada tingkatkan literasi, yang kedua ada terbuka dalam menerima berbagai hal pemikiran dan pengalaman baru, yang ketiga ada berkontribusi memajukan Indonesia dengan menjadi relawan, yang keempat ada mendukung produk lokal Indonesia, dan yang terakhir ada menjadi pengguna internet dan media sosial yang baik. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat.